Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan dalam rangka memenuhi panggilan tugas, yakni seputar tugas pembuatan bahan ajar. Salat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat dari dunia hingga akhirat kelak. Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, bahwa pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan membuat video tentang video bahan ajar yang dibuat dengan mata pelajaran fikih, tentunya kelas MTS atau SMP kelas 8 semester ganjil MTS PP Tarbiyah Islamiyah Hajoran tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, dalam hal pembuatan tugas ini adalah tugas hasil karya sendiri, namun sangat banyak kejanggalan dan sangat mudah terdapat berbagai kekurangannya. Untuk itu tentunya kami mengharapkan berbagai kritik dan saran tentunya untuk perbaikan ke depan. Dalam kesempatan ini kita membahas tentang sujud tilawah. Sujud tilawah tentu tidak jarang kita dengar. Artinya, pernahkah kita melakukan sholat berjamaah, kemudian setelah membaca ayat tertentu, imam melakukan sujud tanpa didahului oleh rukuk. Dan sujud yang demikian itulah yang disebut dengan sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu. Demikian pengertian sujud tilawah. Ya, pengertian sujud tilawah itu ialah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat tersebut merupakan ayat sajadah. Ketika ayat sajadah tersebut dibaca, baik orang yang membaca atau yang mendengarnya disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah, melakukan sujud sesegera mungkin. Dan sujud ini boleh dilakukan dalam sholat maupun di luar sholat. Sujud tilawah ini adalah dilakukan ketika di luar sholat. Ketika kita mendengar, maka kita sunnah hukumnya melakukan sujud sesegera mungkin. Dan ketika kita membaca, seperti halnya kita melihat pada gambar di sini, kemungkinan beliau ini membaca salah satu ayat sajadah, dan seketika itu dia berhenti untuk membaca Al-Quran untuk melanjutkan surah selanjutnya, ayat selanjutnya. Nah, sebelum melanjutkan ayat seterusnya dia melakukan sujud, dan sujud ini yang disebut dengan sujud tilawah dan hukumnya
sunnah. Dan kemungkinan besar gambar yang kedua ini adalah sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat, karena mereka sepertinya mengikut imam dan mereka ikut dalam hal sholat jamaah, sedangkan imam melakukan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah dilakukan oleh imam, otomatis makmum mengikut untuk ikut sujud tilawah. Terus selanjutnya hukum dan dalil sujud tilawah. Tentu apabila kita melakukan sesuatu, tentu tidak asal kita melakukan, yakni kita harus menemukan apa hukum dan dalil daripada perbuatan tersebut. Demikian juga halnya dengan sujud tilawah ini. Tentu ada di sini hukum dan dalil sujud itu sendiri. Terus tahukah kamu hukum melaksanakan sujud tilawah ini? Ya, hukum melaksanakan sujud tilawah ini ternyata sunnah, artinya sangat besar pahalanya. Tetapi dalam sholat berjamaah ketika imam melakukan sujud tilawah ini, makmum wajib mengikuti apabila imam melakukan sujud tilawah. Apabila imam tidak melakukan sujud, maka makmum tidak boleh sujud sendirian. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Ubaidillah qala akhbarani Nafi'un an Ibni Umar anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam kana yaqra'u Qur'an fayaqra'u suratan fiha sajadatun fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna maudi'an limakani jabatihi. Artinya dari Ubaidillah, karena Rasul dia berkata telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau sujud, kami pun ikut sujud bersama beliau sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Artinya bisa dibayangkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat sajadah dan langsung sujud, para sahabat ikut sujud, sehingga dalam sujud itu mereka berdesak-desakan. Hadis Nabi yang terkait juga yang lain, yakni karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'ra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis sajadati kabbar fasajada wa sajadana ma'ahu, rawahu Abu Dawud. Artinya adalah Nabi membacakan Al-Quran kepada kami, maka ketika melewati ayat sajadah beliau bertakbir dan bersujud, dan kami pun bersujud bersamanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Terus sebab-sebab dilakukannya sujud tilawah. Tentu sesuatu itu dilakukan juga harus ada sebab sujud tilawah dilakukan. Sujud tilawah hukumnya sunnah, dilaksanakan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah ketika dibaca sendiri atau didengar, maka hukumnya sunnah melakukan sujud tilawah. Dan dalam Al-Quran ada 15 ayat. Ada 15 ayat dari beberapa surah yang disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah ketika mendengar atau membaca ayat tersebut. Yang pertama surah Al-A'raf ayat 100. Surah Al-A'raf ayat 206. Yang kedua surah Ar-Ra'd ayat 15.
Yang ketiga surah An-Nahl ayat 49 sampai 50, dan yang keempat surah Al-Isra ayat 109. Yang kelima surah Maryam ayat 58. Yang keenam surah Al-Hajj ayat 18, dan yang ketujuh surah Al-Hajj ayat 77, dan yang kedelapan surah Al-Furqan ayat 60, yang kesembilan surah An-Naml ayat 25 dan sampai 26, dan yang ke-10 surah As-Sajadah ayat 15, yang ke-11 surah Shad ayat 24, surah Fussilat yang nomor 12 surah Fussilat ayat 37 sampai 38, nomor 13 surah An-Najm ayat 62, yang ke-14 surah Al-Insyiqaq ayat 21, yang ke-15 surah Al-Alaq ayat 19. Apabila kita membaca atau mendengar salah satu dari ayat yang 15 ini, maka kita disunnahkan melakukan sujud tilawah. Syarat dan rukun sujud tilawah. Syarat dan rukun sujud tilawah. Syarat sujud tilawah adalah: pertama, suci dari hadas dan najis. Tentu suci dari hadas dan najis itu badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua, menutup aurat, artinya orang yang masih terbuka auratnya tidak memenuhi syarat untuk melakukan sujud tilawah. Terus yang ketiga, menghadap kiblat. Tentu kita sujud ya diwajibkan untuk menghadap kiblat, karena tidak ada kiblat kita kecuali pada Ka'bah. Yang keempat, yakni setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Setelah, bukan sebelum. Umpamanya kita mau membaca atau kita rasa-rasai orang mau membaca, atau kita mau mendengar surah sajadah kita sujud sekarang, itu tidak pas, karena dilakukan sujud tilawah itu setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Adapun rukun sujud tilawah, yang pertama adalah niat melakukan sujud tilawah. Setelah kita mendengar atau membaca surah sajadah itu, umpamanya surah sajadah ayat 15, kita harus ada niat di hati untuk melakukan sujud kepada Allah, sebab kita tadi membaca atau mendengar ayat-ayat daripada ayat sajadah. Terus yang kedua, rukun dari sujud tilawah itu takbiratul ihram. Setelah niat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan nomor 3 selanjutnya sujud sekali diawali dengan bacaan takbir Allahu Akbar. Kita melakukan sujud langsung. Dan yang keempat, duduk sesudah sujud. Setelah duduk kita setelah sujud itu, yang kelima ialah salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Dan itu semua dilakukan rukun itu dengan tertib. Terus tata cara sujud tilawah. Adapun tata cara sujud tilawah, itu terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama, di dalam sholat. Apabila kita melakukan sholat sendirian, begitu mendengar atau membaca ayat sajadah dalam sholat, kita langsung takbir dan bersujud, kemudian meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Terus yang bagian B, apabila sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Ketika imam melakukan sujud tilawah, maka makmum menjadi wajib hukumnya ketika itu untuk melakukan sujud tilawah, sebab posisi dia mengikut imam. Terus bagaimana tata cara sujud tilawah di luar sholat? Ya, ketika mendengar atau membaca ayat sajadah, langsung sujud. Tidak harus ditunggu-tunggu lagi sampai besok, sampai tahun depan, tidak. Ketika kita mendengar
setelah kita mendengar atau membaca ayat sajadah, maka kita langsung sujud. Dan dalam sujud itu tentunya kita membaca doa khusus doa atau bacaan doa ketika kita melakukan sujud tilawah. Bacaannya adalah sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau dengan doa yang lain atau bacaan yang lain juga boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar boleh. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sebab bacaan itu hanya sebagai pelengkap, namun hal yang disebut di sana sebagai sujud adalah kelakuan kita sebagai sujud. Walaupun seseorang itu ketika sujud dia hanya membacakan tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, maka sujudnya sudah sah. Hikmah sujud tilawah, tentu dalam setiap perbuatan baik itu akan memiliki hikmah. Dalam hal ini juga sujud tilawah memiliki hikmah. Yang pertama, dihindarkan dari godaan setan. Kita ketahui bahwa setan sangat benci kepada hamba-hamba Allah, sangat benci kepada umat Muhammad apabila dia patuh dan sering bersujud. Yang kedua, hikmah dari sujud tilawah itu lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca atau didengar oleh orang tersebut. Terus yang ketiga ialah mendekatkan diri kepada Allah, Zat yang Maha Pencipta. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik tempat meminta, sebaik-baik tempat memberi. Dan tentu dengan sering-sering kita bersujud kepada Allah, maka kita akan betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersujud. Terus yang keempat, menghindarkan diri dari sifat sombong dan angkuh pada sesama. Apabila kita sering meletakkan dahi kita ke tanah, ke lantai atau ke tempat sujud, itu menandakan bahwa kita telah tidak ada harganya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh angkuh dan sombong terhadap sesama. Terus hikmah yang selanjutnya bisa kita petik bahwa menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada seseorang yang sebaya kita saja, apabila kita sudah sujud tersungkur di hadapannya, maka kita seakan tidak ada daya dan upaya lagi, sedangkan dia kawan kita walaupun kita hanya sebaya saja, dia dalam keadaan berdiri sudah merasa rendah, kita sudah tidak ada artinya kita, bahkan kita sudah tidak ada lagi kekuatan kita ketika itu. Demikian kita juga menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita, khususnya ketika kita melakukan sujud, semata-mata kita sudah tidak ada daya dan tiada upaya. Terus selanjutnya hikmah daripada sujud tilawah ini membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ketaatan ini dalam hal membaca kitab suci Al-Quran. Dalam kitab suci itu ada beberapa ayat sajadah, maka kita melakukan sujud sajadah. Tentu itu membuktikan bahwa kita adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya, baik, demikian penyampaian kami untuk sesi ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Kritik dan saran tentu sangat kami nantikan, tentunya bertujuan untuk perbaikan kita semua dan mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang kita kerjakan. Tentunya setiap pekerjaan kita akan dinilai ibadah dan mendapat keberkahan
serta mendapat balasan yang setimpal, bahkan balasan yang berlipat ganda di kehidupan sesudahnya atau akhirat. Oke, demikian penyampaian ini. Salah dan janggalnya kami mohon maaf, karena sekarang sudah menunjukkan jam 02.00, artinya dini hari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.